Sobat cuan, kalau kalian pegang saham Nvidia atau Bitcoin, kalian harus tahu isu ini. Karena apa? Minggu ini ada big fund senilai 45 miliar dolar yang nilainya anjlok drastis. Dan ternyata akar masalahnya nyambung langsung ke mata uang yen Jepang. Bro Kevin, pertanyaan pertama gue, kenapa tiba-tiba yen Jepang ini harus diintervensi bareng-bareng sama Amerika dan Jepang? Akhir Juli kemarin ya, nilai yen itu benar-benar jatuh ke level yang lumayan all time low lah terhadap dolar Oke. ya. Jadi ini sampai ke level 164. Nah, ini level terlemah selama 40 tahun terakhir. Makanya di Jumat lalu Amerika dan Jepang itu mutusin buat bareng-bareng intervensi yen. Nah, ini pertama kali sejak tahun 1998. Nah, Jepang itu mungkin masukin sekitar 52,8 miliar dolar. Oke. Sedangkan The Fed New York ini sekitar 10 miliar dolar nih untuk intervensi si yen. Nah, hasilnya lumayan signifikan. Ya. Yen itu langsung menguat terhadap dolar AS ke level sekitar 155 sampai 157. Oke, tapi pertanyaannya, kenapa Amerika rela ya ngeluarin miliaran dolar buat cuma nolongin mata uang yen Jepang? Kan ini bukan mata uangnya sendiri ya. Emang untungnya mereka tuh apa, Kev? Nah, jadi alasan utamanya ini adalah soal utang, Riz. Oke. Nah, Jepang itu adalah negara pemegang surat utang Treasury AS terbesar di dunia. Oh, oke. Nah, jadi kalau si yen ini makin melemah, Bank of Japan ini bisa terpaksa menjual aset-aset dolar mereka, termasuk treasury yield. Nah, ini jadi untuk mempertahankan yen, mereka harus lakukan itu. Oke, nah berarti kalau Jepang terpaksa jualan obligasi Amerika Serikat, ibaratnya Amerika juga nanti yang akan repot ya kan? Iya, benar banget. Nah, itu bakal menambah tekanan ke pasar obligasi Amerika Serikat yang saat ini sudah lagi rapuh. Iya, Nah, mereka juga utang lagi besar sekali. Nah, makanya Amerika memilih untuk ikut intervensi sekarang nih daripada nanti pasar utang mereka yang ikut kena imbas. Iya, gue kebayang sih. Nah, kalau kalian misalnya nih Sobat Cuan lagi megang saham Amerika atau Bitcoin, let's say, kalian wajib tahu juga nih kenapa pergerakan mata uang yen Jepang ini bisa bikin portofolio kalian ikut goyang. Jelasin, Bro Kevin. Nah, itu karena ada praktik yang namanya carry trade ya. Jadi banyak investor global nih yang pinjam utang dalam bentuk yen karena bunganya itu lagi sangat murah. Ya, itu pinjaman yang bunganya rendah lah. Jadi mereka pakai uang dari pinjaman itu untuk pakai buat beli dolar, beli aset-aset dolar. Nah, uang pinjaman itu lalu mereka pakai nih untuk beli aset dalam dolar yang imbalnya hasilnya itu jauh lebih tinggi. Nah, jadi kayak saham teknologi atau Bitcoin. Nah, itu mereka pakai tuh buat beli itu. Nah, selama yennya sebenarnya lemah dan stabil, nah itu sebenarnya aman-aman aja buat mereka gitu. Nah, yang perlu di-highlight, yen sendiri tuh kemarin sempat menguat juga kan ya Bro Kevin setelah adanya intervensi ini, ya nggak sih? Nah, itu dia masalahnya. Nah, tiba-tiba nih begitu yen yang melemah tadi terhadap dolar AS, nah itu biaya untuk bayar utang mereka dalam bentuk yen itu kan otomatis naik. Nah, kalau itu dibiarkan terjadi, investor itu akan terpaksa menjual cepat aset-aset saham AS mereka maupun treasury rate atau mereka dalam bentuk Bitcoin untuk mengembalikan pinjaman mereka. Jadi pola panic selling yang kayak gini nih yang bikin pasar global ini mengalami guncangan. Oke, nah minggu ini ada dana big fund tadi kan ya sebesar 45 miliar dolar dan ibaratnya nilainya itu kan anjlok cuma dalam hitungan hari. Pertanyaannya, lo bisa nggak coba jelasin lebih detail tuh kronologinya kemarin gimana Bro Kev? Iya, jadi itu beneran kejadian ya. Jadi ada hedge fund gitu ya yang dikelola oleh mantan peneliti dari OpenAI lah. Ya, jadi mereka itu keren ya, dari modal cuma 225 juta dolar gitu ya dalam kurang waktu dari 2 tahun. Ya. Itu udah tumbuh tuh jadi 40-an miliar dolar. Oh, wow. 45 miliar dolar lah around segitu. Nah, mereka itu kenapa bisa kayak gitu? Mereka ambil posisi leverage. Nah, utang itu yang sangat besar di rantai-rantai pasok AI, termasuk saham-saham chip dan juga saham-saham semiconductor. Which is itu sebenarnya agak beresiko juga ya kalau pakai leverage ya. Nah, terus berarti waktu saham chip terkoreksi minggu lalu dampaknya mereka kayak gimana? Karena leverage kan pasti ada resiko juga nih Bro Kev. Nah, itu dia. Karena mereka pakai leverage tersebut, ya kan mereka kena margin call nih. Aduh. Nah, jadi tanggal 30 Juli kemarin tuh waktu saham-saham chip itu ada turun, akhirnya mereka terpaksa tuh untuk menjual portfolio publiknya mereka gitu ya. Jadi salah satu yang ngambil posisinya itu adalah Citadel. Nah, jadi Citadel itu ngambilin saham-saham yang tadinya kena margin call tersebut. Nah, valuasinya tuh langsung turun tuh dari tadi udah sampai ya, iya 45 miliar. Oh, 45 miliar. Langsung turun jadi 10 miliar dolar. Oke, berarti emang ini jadinya tuh mekanismenya hampir sama ya, pakai leverage tinggi, ketemu tekanan pasar yang cukup besar, akhirnya terpaksa jual aset di harga yang di bawah ibaratnya. Iya, Bro betul Kev. banget. Nah, jadi tapi menariknya ya fund ini masih untung ya kan. Kalau dibandingkan tadi ya, dari benar, 2 tahun lalu cuma 200 juta dolar itu masih untung. Ya, masih untung. benar. Nah, karena mereka pun juga punya saham private juga nih. Nggak yang on public, yang go public, tapi juga private mereka punya posisi di Anthropic.
itu yang udah naik 620%. Nah, itu bisa nutupin kerugian yang tadi di pasar saham terbuka ya, publik ya. Masih alhamdulillah ya. Ya jadi ini Oke. bukan hancur total, tapi ya ini tetap bukti nyata. Ya Mm-mm. kita sebagai investor tuh harus tetap memperhatikan resiko leverage ya di saat apalagi pasar lagi bergejolak seperti ini. Bergejolak. Ya, nah buat sobat cuan yang mungkin juga lagi menata portfolionya, apa aja nih Bro Kevin metrik yang perlu dipantau juga dengan situasi yang sekarang tadi nih? Sebenarnya kita juga nggak cuma harus pantau yen ya, ataupun USD ke rupiah atau segala macam gitu. Tapi lebih penting juga kita compare ke mata uang gitu yang lebih dominan gitu, kayak misalnya USD ke JPY gitu kan, kayak gitu. Nah itu yang unwinding carry trade tadi. Nah saham teknologi ya, Amerika Index, Nasdaq, Bitcoin itu juga tergantung dengan imbal hasil obligasi Amerika. Nah satu lagi, intervensi ini sebenarnya sifatnya hanya buying time aja gitu ya. Dolar itu kemungkinan juga nanti masih bisa menguat lagi, bisa menguji lagi level 110 yen. Karena selisih suku bunga antara Jepang dan Amerika itu masih sangat lebar. Oke. Ya, jadi ini tetap kita harus cermati nanti pergerakan USD to JPY ke depannya. Oke, intinya walaupun misalnya sobat cuan nggak pegang yen sepeser pun, portofolio saham Amerika dan Bitcoin-nya sobat cuan itu masih tetap bisa kena dampaknya juga ya Bro Kevin ya. Kalau misalnya sobat cuan juga kurang waspada nih sama gejolak yang ada di pasar secara makro. Nah, disclaimer juga apa yang kita sampaikan berdua hari ini tentunya adalah konten yang bersifat edukasi untuk sobat cuan di rumah. Pertimbangkan lagi kalau investasi itu pasti selalu mengandung resiko. Jadi pertimbangkan juga kalau kinerja di masa lalu itu bukan jadi jaminan kinerja di masa depan. Kalau insight hari ini antara gue dan Bro Kevin bagi kalian sangat membantu, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian juga yang mungkin lagi pantau saham Amerika ataupun aset-aset lainnya. Untuk sekarang kita pamit undur diri dulu, kita ketemu lagi di next episode. Bye. Oke, see you, bye-bye.